Selamat sore Pak Yoga dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Alex Susaroro dengan NIM 245214054. Di sini saya akan menceritakan beberapa pengalaman saya dan pelajaran apa saja yang bisa saya ambil dari praktikum yang sudah saya selesaikan dari modul pertama sampai modul yang keempat. Saya akan mulai dari modul yang pertama, yang judulnya itu adalah pengukuran sifat aliran yang menggunakan VNOTS. Nah, pada praktikum ini kita mengukur suatu debit air dengan menggunakan suatu alat yang namanya VNOTS, di mana VNOTS itu berbentuk V dan yang diletakkan pada suatu air, terus air didawatkan melalui VNOTS itu. Nah, untuk mengukur debit alirannya itu kita perlu mengukur tinggi air dari dasar V-nya itu sampai berapa ketinggian air yang melewatinya itu. Nah, lalu tinggi air itu diukur untuk menentukan debit alirannya. Kemudian modul 2 itu adalah pengukuran debit aliran menggunakan Orifas dan Venturimeter. Pada praktikum ini kita mengukur suatu debit fluida dari perubahan tekanan aliran. Nah, jadi Orifas dan Venturimeter itu berbentuk satu pipa di dalam tabung, lalu di tengahnya itu volumenya lebih kecil daripada inputnya atau outputnya juga, tapi di tengahnya itu kecil. Nah, itu fluida melewati pipa lalu mengalami penyempitan sehingga menyebabkan perubahan tekanan pada fluida. Lalu selisih tekanan tersebut diukur untuk menentukan atau menghitung debit aliran. Kemudian di praktikum yang ketiga itu adalah di pengukuran mekanik menggunakan jangka sorong dan gelas ukur. Nah, pada praktikum ini kita untuk melatih ketelitian kita, di mana mengukur suatu benda atau suatu spesimen dengan menggunakan alat yang namanya jangka sorong. Nah, lalu setiap sudutnya itu seperti panjangnya berapa, itu kita menggunakan jangka sorong. Itu ada dua jenis jangka sorong. Yang pertama manual dan digital. Nah, dalam pengukuran manual dan digital itu terdapat sedikit perubahan angka antara manual dan digital. Nah, namun di situ menurut saya lebih teliti digital, karena ketika kita mengukur alat digital, ketika kita kunci tidak ada terjadi pergeseran. Jadi hasilnya lebih akurat. Kemudian yang kedua itu menggunakan gelas ukur. Nah, jadi tinggi air yang di dalam gelas ukur, kemudian spesimen itu dimasukkan dalam gelas ukur tersebut. Nah, kemudian di situ air itu akan mengalami penambahan volume. Nah, selisihnya itu digunakan untuk menghitung seberapa volume benda tersebut. Kemudian praktikum yang keempat itu adalah pompa hidram. Nah, pompa hidram ini adalah satu pompa yang memanfaatkan tekanan air tanpa menggunakan atau bantuan dari energi listrik. Nah, sistem kerjanya itu adalah air dialirkan dari suatu ketinggian tertentu. Kalau dalam praktikum itu ada 100 cm atau 1 meter dan ada 2 meter. Nah, dari situ air dialirkan ke bawah, lalu di bawah itu ada pompa hidramnya yang menyebabkan tekanan kejut namanya.
yang digunakan untuk memompa sebagian air ke tempat yang lebih tinggi. Jadi air dialirkan dari suatu ketinggian tertentu untuk menyalurkan air ke tempat yang lebih tinggi lagi. Sistem kerjanya, air itu mengalir lalu keluar menghasilkan tekanan keju atau tekanan palu yang mendorong air itu bisa dialirkan ke tempat yang lebih tinggi walaupun dengan debit yang lebih kecil atau volume yang lebih kecil. Biasanya pompa hidran ini digunakan pada pedesaan dengan memanfaatkan air-air yang seperti air terjun, karena pada dasarnya pompa hidran ini memanfaatkan pompa yang aliran airnya itu berasal dari ketinggian. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.